Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai pertemuan selanjutnya di siklus The Human Resources Management and Payroll Cycle, atau siklus mengenai sumber daya manusia dan juga penggajian, yang mana tentu ada korelasi dan keterkaitan dalam suatu siklus informasi akuntansi, yang mana jika ada yang namanya sumber daya manusia, di mana penggajian akan melekat di sampingnya, karena itu jadi satu kesatuan. Oke. Adapun learning objectives dari pertemuan kali ini terdiri dari 3 poin besar, yakni yang pertama, describe the major business activities. Pertama, berbicara mengenai business activities. Sekali lagi ditekankan, business activities tidak hanya berbicara masalah apa itu bisnis. Sederhananya dalam sebuah akuntansi, business activities atau proses bisnis adalah salah satu aktivitas dari bisnis secara keseluruhan. Salah satunya adalah penggajian di sini. Kemudian yang kedua adalah key decisions ataupun keputusan-keputusan yang bisa dibuat dan harus dibuat tentunya dalam siklus penggajian ini. Kemudian yang terakhir adalah major threats ataupun ancaman yang mungkin muncul, dan bagaimana sih pengendalian internal control yang bisa dilakukan dari aktivitas ataupun ancaman tersebut dalam objektif di sini. Oke, di sini ada studi kasus mengenai sebuah perusahaan masih yang kemarin, yakni Alpha Omega Electronics. Di sini ada salah satu pimpinan terbaru dari Human Resources. Namanya adalah Peter Wu, is the new Vice President. Di sini setelah dia masuk dalam sebuah perusahaan, kemudian dia mengevaluasi dan melihat mengenai Human Resources Management System, ternyata ada beberapa weaknesses, kelemahan. Yang pertama adalah lack of adequate service. Artinya yang pertama di sini, sebuah sistem harapannya adalah going well dan mampu memberikan informasi. Lack of adequate service di sini berarti secara sistem keseluruhan servisnya dirasa kurang baik atau kurang memuaskan, kurang memberikan informasi yang akurat, ataupun kurang fitur yang melengkapi dari sistem ini. Oleh karena itu dirasa lack of adequate service. Kemudian yang kedua adalah inability to track employee skill and development. Ternyata sistem yang ada tidak mampu men-tracking ataupun melacak employee skill and development, perkembangan ataupun skill yang ada dalam employees. Karena pada dasarnya seorang karyawan perlu adanya pelatihan, perlu adanya workshop, perlu adanya perkembangan dan lain sebagainya. Ketika dia dikembangkan ataupun ketika dia belajar, harus ada development skill yang bertambah. Misalkan seseorang yang awal mulanya masuk dalam perusahaan, kemudian dia awal mulanya hanya mampu melakukan input data, kemudian dia berkembang, mampu mengambil keputusan clerical, kemudian berkembang lagi, dia mampu mengambil keputusan lebih besar, menganalisis, melaporkan, dan lain sebagainya. Ya, karena ternyata dilihat AOE has separate HRM and payroll system. Ternyata AOE di sini terpisah antara Human Resources Management dan juga Payroll Systems. Gitu. Artinya Human Resource Management and Payroll System penggajian terpisah dari segi manajemen sumber daya manusia, di mana mulai merekrut sampai dengan menghentikan karyawan. Di HRM dibuat satu sistem, kemudian penggajian dibuat satu sistem, dibuat terpisah. Kemudian Peter decided to begin examining how to improve the payroll processing system. Ternyata ingin mengimprove payroll processing systemnya, dirasa ada masih yang kurang tepat ketika berpikir bahwasanya payroll ini dibuat terpisah dengan Human Resources Management. Ada lagi Elizabeth Van Coo, the controller, and Brand, past president information system, indicated that it was possible to reduce both activities so that the payroll and HRM system were integrated.
Betul, artinya keputusannya ataupun harapannya adalah payroll and HRM system were integrated ataupun terintegrasi satu dengan yang lainnya, tidak dibuat terpisah. Gitu. Di sini ada introductions mengenai karyawan yang notabene karyawan adalah pihak yang kemudian bekerja dalam sebuah perusahaan, kemudian dia ikut berkontribusi dalam perusahaan. Dikatakan di sini employees are an organization most valuable assets. Dikatakan yang paling aset yang paling bernilai, ya, karena their knowledge and skill affect quality and quantity of goods and service. Labor costs are major expense in generating revenue and key cost driver. Artinya knowledge dan skill di sini sangat dibutuhkan dari seorang employees. Walaupun secara accounting information system dan secara aturan laporan keuangan bahwasanya finance statements dan regard employees as asset. Tidak dikatakan yang namanya karyawan sebagai sebuah aset dalam sebuah perusahaan. Ya, mengenai introduksi dari sebuah ataupun seorang karyawan tepatnya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam sebuah aktivitas human resource management process. Berbicara proses, berbicara siklus juga, artinya ada satu kesatuan aktivitas yang dimulai dari recruit and hire new employees. Artinya merekrut terlebih dahulu, kemudian menyeleksi dari karyawan-karyawan baru yang akan masuk. Artinya polanya rekrutmen, entah itu melalui media online ataupun offline. Kemudian training, pelatihan yang kemudian diberikan pada karyawan yang sudah diterima masuk, apa yang harus dia latih dan apa yang dia improve. Kemudian penugasan, job assignment, di mana dia akan ditempatkan, pekerjaan apa yang dia akan lakukan, dengan siapa saja dia akan bekerja, dan bagaimana dengan cooperation dan lain sebagainya. Compensations, artinya setelah dia bekerja, jelas harus ada kompensasi berupa gaji yang kemudian dia terima dari pimpinan tertinggi. Kemudian performance evaluations, adanya evaluasi dari kinerja yang dia lakukan selama ini, jelas tujuannya apa, untuk improvisasi, untuk melihat apa yang bisa dia tingkatkan, kemudian mengecek dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Kemudian discharge of employees voluntary or involuntary. Ya, artinya di sini secara umum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aktivitas utama dalam human resources management process. Artinya ini adalah satu kesatuan siklus di akhir sampai discharge of employees. Artinya karyawan yang kemudian berhenti, entah itu secara sengaja, artinya sengaja entah itu dia berbicara dipecat ataupun dia berbicara diberhentikan dengan cara pindah pekerjaan ataupun dia ada polanya pensiun. Ya. Nah, kemudian di sini ada gambaran mengenai diagram konteks secara umum dalam payroll system. Artinya ada banyak entitas yang kemudian punya keterkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa entitas di sini dimulai dari Human Resources Department, various departments, government agencies, employees, bank, insurance, and other companies. Secara pola data di sini ada pola data yang masuk dan pola data yang keluar. Artinya ada timbal balik data yang kemudian berkaitan dengan payroll system. Penting sekiranya ini terus berjalan karena berbicara arus data dan juga arus informasi perlu divisualisasikan dan diagram konteks seperti ini. Kita lihat penjelasan dari 5 major source of input to the payroll system. Yang pertama adalah HRM department.
adalah dari sistem penggajian itu ada departemen Human Resource Management sendiri. Provide information about hirings, termination, and pay rate change. Artinya di sini payroll change. Maksudnya apa payroll change? Adanya informasi mengenai karyawan yang kemudian direkrut, hirings, terminations, diberhentikan, ataupun keluar, dan lain sebagainya, ataupun ada perubahan skala gaji. Entah itu karyawannya bermutasi, ataupun pindah naik jabatan, ataupun naik tingkat gaji, dan lain sebagainya, perlu diinformasikan. Sehingga nantinya payroll system akan memfeedback report pada HRM department. Kemudian yang kedua adalah employees. Employees di sini memerlukan informasi paychecks dan withholding deductions. Maksudnya adalah paychecks di sini adalah yang kedua, employees paycheck di sini adalah slip gaji yang kemudian diterima oleh yang namanya employee setelah dia memperoleh berapa gaji bersihnya. Tentunya ada withholding and deductions. Adanya pengurangan-pengurangan dari segi gaji karyawan secara full. Entah itu dari segi pajak, ataupun asuransi, ataupun iuran, dan lain sebagainya yang terpotong. Kemudian yang ketiga, lihat ke samping kiri adalah Various Department. Various Department memberikan informasi time and attendance data. Informasi artinya berbicara semua departemen yang ada dalam satu kesatuan usaha. Memberikan informasi mengenai kehadiran karyawannya. Artinya karyawannya apakah bekerja secara full ataupun tidak, ataupun bagaimana. Sehingga jelas nanti penggajiannya dalam sebuah reportnya disajikan bahwasannya, oh ini full, ini tidak, ini hadir, ini tidak, dan lain sebagainya. Kemudian ke kanan lagi ke bank, payroll check, memberikan informasi. Maksudnya adalah payroll check di sini adalah pemerintah menggaji. Artinya ketika terdaftar misalkan 100 karyawan, dari karyawan A sampai dengan Z, dari pimpinan sampai dengan yang paling bawah, kemudian tingkat gaji dan bagaimana digaji dan lain sebagainya. Yang kemudian payroll check ini diberikan kepada pihak bank gitu, untuk dibayar oleh bank secara transfer. Kemudian kepada government agencies, di sini informasinya adalah datanya ada tax rate in instructions. Artinya ada data mengenai tax rates, tingkat pajak ataupun persentase pajak, dan harus bagaimana sistem pemotongan pajaknya, sehingga yang namanya payroll system bisa jelas memberikan berapa sih pajak terutang dari pajak penghasilan yang kemudian ada laporan pajaknya. Dan juga sama halnya dengan yang terakhir, insurance and other companies. Artinya potongan-potongan ataupun dari segi keluasan ataupun memberi masukan dan lain sebagainya, asuransi, iuran, dan lain sebagainya. Dari segi rate change and instructions. Kemudian to effectively utilize organization employees, the hiring payroll system must collect and store the information. Managers need to answer the following kinds of questions. Dalam sebuah sistem informasi penggajian, tentunya tidak berbicara masalah aktivitas prosedur saja yang berjalan, berputar sebagai siklus, kemudian going, dan lain sebagainya. Tentu agar going, perlu ada keputusan-keputusan yang tetap harus diambil oleh seorang manajer. Seperti beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dari benak pimpinan pimpinan Human Resources Management. How many employees does the organization need to comply its strategic plans? Perlu sekiranya bahwasannya perusahaan tahu berapa kapasitas karyawan yang perlu dimiliki. Tentunya harus disesuaikan dengan kapasitas skill dan juga kapasitas penggajian yang bisa diberikan. Kemudian yang kedua adalah which employees possess specific skills. Berbicara tracking employee skills, perlu adanya identifikasi kemampuan atau keahlian lainnya.
Karena dengan adanya kemampuan lebih dari seorang karyawan, diharapkan dia mampu improve akan aktivitas kerjanya, sehingga kerjanya jauh lebih efisien. Kemudian, with skill are in short supply, with skill are in oversupply. Perlu sekiranya ternyata skill ini kurang dimiliki oleh perusahaan, ternyata skill ini berlebihan. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai kurang. Misalkan perusahaan terlalu memiliki banyak orang yang bergerak di bidang akuntansi. Artinya banyak job desk yang seharusnya bisa dikerjakan oleh beberapa orang, tapi sangat dikerjakan banyak orang. Itu oversupply artinya. Artinya harus tepat sasaran. Kemudian, job training programs yang bisa dilakukan untuk improve employee skill levels. Kemudian, is overall performance improving or declining secara keseluruhan? Apakah performance dari karyawan ini mengalami peningkatan atau penurunan? Kemudian, are there problems with turnover, tardiness, or absenteeism? Dari segi perputaran karyawan, dari segi keterlambatan dan absen dan lain sebagainya, apakah ada dampak? Karena berbicara karyawan yang kemudian tidak efektif bekerja untuk perusahaan, tentunya akan sangat mengganggu efektivitas kinerja perusahaan. Nah, ini gambaran dari rancangan data diagram sistem payroll secara otomatisasi, secara terintegrasi. Itu ya, dimulai dari sistem database yang di tengah, berbentuk silinder. Di sana ada human resources, payroll, time cards, job time, ticket, general ledger, dan lain sebagainya. Sehingga jika kita lihat ke bawah, inquiries and report, ada 3 pertanyaan: payroll and deduction register, payroll performance reports, payroll expenses. Hanya tinggal dilihat dari sebuah sistem karena semuanya sudah terintegrasi, terutama dari segi payroll disbursement programs. Ke sebelah kanan yang ada bergambar petir EFT, artinya di sana sudah secara otomatisasi ketika yang namanya sistem menginformasikan kepada bank sudah harus bisa mengakses sistem yang diberikan oleh perusahaan sehingga tahu ketika bulan ini berapa bank harus mendisburse gaji karyawan secara keseluruhan. Artinya ini adalah satu kesatuan informasi ERP yang cukup sangat baik dan juga terintegrasi. Nah, di sini ada 5 aktivitas utama dari payroll cycle activities. Yang pertama adalah update payroll master data, artinya mengupdate data payroll master yang kemudian ini merubah ataupun mengganti data-data yang ada dari master payroll, entah itu dari segi karyawan, entah itu dari segi jumlah gaji dan lain sebagainya. Ketika kedua adalah memvalidasi waktu dan juga kehadiran. Ketika sudah diupdate dan jelas datanya real, perlu divalidasi apakah ini sesuai dengan kehadiran dan karyawan datanya. Kemudian yang ketiga adalah prepare payroll, mempersiapkan penggajian, payroll register and deduction register, artinya ada penggajian secara register yang kemudian akan dikurangi berapa. Keempat, disburse payroll, penggajian yang dicairkan, kemudian akan ada paycheck, dan yang kelima adalah disburse taxes and miscellaneous deductions, pemotongan dari segi pajak ataupun pemotongan lainnya. Nah, ini ada yang pertama dari segi control, objectives, threats, and procedure. What are some threats? Ancaman-ancaman yang mungkin muncul seperti hiring and qualified, violation of employee law and authorized change, inaccurate time data, inaccurate tab loss or unauthorized disclosure data performance. Ancaman-ancaman yang secara umum akan mungkin muncul, entah itu dari segi kesalahan sistem, entah itu dari segi kesalahan sumber daya manusia, ataupun sengaja dilakukan dan lain sebagainya. Ini ancaman-ancaman yang mungkin muncul. Rekan-rekan baca dan kemudian nanti bisa diinterpretasikan. Some controls, prosedur secara keseluruhan jelas ketika salah satu kontrolnya adalah hiring practices, artinya kontrol yang harus dilakukan secara keseluruhan
Artinya sebelum karyawan tersebut masuk, disaring terlebih dahulu, jelas karyawan yang tentunya harapan besarnya adalah memberikan keuntungan pada perusahaan, bukan justru memberikan kerugian. Dilihat dari historical jobs-nya ataupun track records-nya. Directive policy dan sebagainya itu. Rekan-rekan mungkin nanti akan saya tugaskan mengenai dari kontrol dan juga prosedur, karena ini penting rasanya bagi kita rekan-rekan untuk membaca secara keseluruhan. Kemudian yang pertama aktivitasnya adalah update master payroll data. Jelas secara umum saya sampaikan saja bahwa update master payroll data itu maksudnya data master gaji, data karyawan, dan juga data semua berhubungan dengan data yang ada harus disimpan dalam sebuah data, diupdate di sini artinya terdiri dari karyawan yang baru masuk, karyawan yang baru keluar, perubahan gaji karyawan, kemudian periode-periode data dan juga informasi penggajian yang harus dieksekusi ataupun dan lain sebagainya. Tentunya harapannya sistem ini luas, bisa dirubah ataupun bisa dikoreksi atas kebutuhan yang memang real dengan kondisi adanya data. This change occurred periodically. The payroll department also received notification of change in tax rates and the payroll deduction from government agencies. Nah, payroll system yang baik perlu menerima receive notifications. Ada notifications atau pemberitahuan terhadap perubahan tax rates karena ini akan berdampak pada gaji yang diterima oleh karyawan. Misalkan awal mulanya 5%, kemudian berubah jadi misalkan 6%, itu perlu diinformasikan sehingga karyawan merasa terberikan informasi bahwasanya gaji saat ini terpotong pajak berapa dan berapa. Update master payroll data, traits dan juga controls-nya. Sekarang rekan bisa baca nanti. Kemudian yang kedua ada validate time and attendance. Di sini maksudnya adalah memvalidasi dan juga memvalidasi di sini maksudnya validasi itu menyetujui bahwasanya data ini valid. Karyawan ini valid, hadir selama 30 hari, hadir selama 20 hari, 25 hari, dan sebagainya. Datanya akurat, dimulai dari jam berapa dia hadir sampai dengan jam berapa, gitu. Karena perlu adanya validate time, maksud di sini adalah lihat poin teratas yang pertama, some employees are paid on an hourly basis. Beberapa karyawan buruh pabrik beberapa digaji berdasarkan hourly basis, berdasarkan jam kerjanya. Artinya kalau perusahaan menggunakan sistem fingerprint atau misalkan face scanning ataupun retina scanning dan lain sebagainya, ini perlu terlihat bahwa berapa karyawan dia berapa lama bekerja, berapa dia digaji, karena ada yang fixed salary, ada juga yang professional staff dan lain sebagainya. Ini validasi, semuanya dicek, artinya data yang masuk apakah benar sesuai atau tidak, gitu. Validate time. The validate time attendance needs to link the revenue cycle and other cycles to calculate these payments. It's important to design bonus schemes with realistic and enable goals that. Kenapa dengan revenue cycle atau other cycle dan lain sebagainya? Artinya payroll system harus berhubungan dengan ketika ini perusahaan adalah perusahaan bisnis yang pada dasarnya menghasilkan pendapatan berdasarkan penjualan, harus disesuaikan dengan penggajiannya juga. Artinya bisa jadi ketika perusahaan tersebut belum settle ataupun ada masalah, bisa berdampak terhadap penggajian. Artinya bisa ada skemanya adalah penggajian ini tidak stabil, ya, artinya berubah-ubah. Tentu akan sangat buruk bagi manajemen perusahaan kalau ini terjadi. Perlu adanya pengendalian atas yang namanya penjualan yang dilakukan, revenue cycle. Kemudian bagaimana cara teknologi help dari validate and attendance seperti batch reader, electronic time clocks, data terminal, touch tone, telepon logs, dan lain sebagainya. Artinya data-data yang saya sampaikan tadi untuk scanning wajah, scanning retina, fingerprint, dan lain sebagainya. Ini validate dan lain sebagainya.
ancaman dan kontrol yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah prepare payroll, mempersiapkan penggajian. The employee department provides data about hours work. Artinya ketika siap digaji, bahwasanya ini harus diinformasikan mengenai jam kerja yang sudah dilakukan oleh para karyawannya. Bahwasanya ini karyawan ini bekerja secara garis besarnya adalah berapa lama, sehingga nanti supervisor yang bekerja di satu kesatuan dan karyawan tersebut mengonfirmasi datanya. Apakah betul yang namanya karyawan tersebut bekerja sesuai dengan yang ada dalam data. Kemudian, pay rate information is obtained from the payroll master data. Kemudian ada juga dari segi pay rate information, karena ketika semua data validasi sudah jelas ada, satu kesatuan karyawan, 10 karyawan dari divisi akuntansi dengan namanya masing-masing, dengan kehadirannya masing-masing, kemudian informasi dengan mengenai skala gaji yang diterima gitu, disesuaikan. Prepare payroll artinya ketika payroll tersebut akan disiapkan, akan disiapkan. Prosedurnya, the payroll field is sorted by employees number, same segment as master file. Ya. Berdasarkan ID number karyawan. Tidak ada dasar pembuatan nomor induk pegawai ketika dibuat secara asal. Tentunya ada dasar yang namanya prosedur penggajian. Ketika sudah terkomputerisasi seperti ini, ada database seperti ini, harapannya adalah ketika penggajian tersebut digaji, prosesnya terdisburse ataupun tercairkan berdasarkan data kalkulasi yang ada dan berdasarkan ID nomor pegawai. Kemudian masih di prepare payroll deduction or summed and subtract from gross pay itu dan lain sebagainya. Semuanya juga disiapkan untuk penggajian, semua juga disiapkan untuk pemotongan. Deductions-nya apa saja, payroll tax withholdings atau voluntary deductions. Artinya yang pemotongan dari segi asuransi, koperasi, ataupun dipotong voluntary deduction, dipotong untuk agar dapat ditabung. Beberapa perusahaan menerapkan sistem seperti itu. Artinya berapa gross salary-nya dan berapa net salary-nya itu harus jelas. The following are printed. Di sini ada 2, ada 3 merah. Ini yang kalian harus ketahui. Apa itu earning statements, apa itu payroll register, apa itu deduction register. Yang digunakan dalam prepare payroll. Nah, ini gambaran payroll register. Artinya payroll register ini berisikan data dilihat oleh kalian. Dimulai dari samping kiri, employee number, secara berurutan, namanya, hours dia bekerja, pay rate-nya berapa, gross pay-nya berapa. Dikalikan. Gitu. Artinya beberapa karyawan yang memang digaji secara skala jam, perlu ada hours di sana. Rate-nya berapa, biasanya adalah para buruh. Kemudian terlihat gross pay, gaji kotornya. Deductions-nya apa saja, federal tax, visa, state tax, miscellaneous, net pay-nya diterima adalah 151. Artinya terpotong 100 kurang lebih dari 250. Itu adalah payroll register yang kemudian ini akan siap dicairkan kepada para karyawan. Yang di bawah adalah deductions, miscellaneous, employee name, artinya lain sebagainya gitu. Miscellaneous dilihat yang paling atas, ke atas lagi di deductions, di samping state tax ada miscellaneous. Miscellaneous itu terdiri dari apa saja yang 27,60. Ternyata ada rinciannya dari union dues, retirement, life insurance, health insurance, dan lain sebagainya. Saving bonds, ada yang investasi ke obligasi dan lain sebagainya, tergantung karyawannya apakah tadi secara involuntary ataupun secara voluntary, sukarela ataupun tidak secara sukarela. Prepare payroll. Kemudian yang keempat adalah disburse payroll.
Step yang keempat adalah disburse payroll, penggajian yang dicairkan. Most employees are paid either by check, direct deposits. In some industries such as construction, cash payment may still be made, but doesn't provide good documentations. Artinya ada yang secara cek, maksudnya secara cek, setiap karyawan dibelikan cek yang sudah berisikan gajinya, kemudian mereka datang ke perusahaan, ke bank untuk dapat dicairkan. Ataupun kedua, direct deposit. Artinya direct deposit, karyawan hanya tinggal santai menerima gaji melalui rekeningnya langsung dikirim melalui bank. Di beberapa industri seperti construction, pembayaran secara cash masih memungkinkan dilakukan, tapi doesn't provide good documentation. Artinya dokumentasinya mungkin tidak. Dokumentasi tidak hanya bisa slip gaji saja, tapi yang terdokumentasi dalam sistemnya. Khawatir tidak terdokumentasi dalam sistem gajinya. Prosedur dari disburse payrolls adalah when paycheck have been prepared, the payroll register is sent to accounts payable for review and approval. Dari tadi yang kita sebelumnya ada payroll register yang berisikan mengenai data karyawan, kemudian berisi mengenai revenue-nya berapa, gaji pendapatannya, yang terdiri dari jam kerja dan rate-nya, pengurangnya apa. Di sini, a disbursement voucher is prepared to authorize transfer of fund from checking to the payroll bank account. Kemudian disburse payroll ini, data ini masuk ke bank atau bank mengakses data, harus disesuaikan dan diotorisasi apakah data ini sudah sesuai. Ketika yang namanya data masuk ke bank harus sudah terotorisasi apakah sudah sesuai data karyawannya dan juga data nomor rekening dan lain sebagainya perlu sudah disesuaikan. Disburse payroll terdiri dari reviews the documents, prepare and sign the payroll check, reviews, redeposit, sends dan lain sebagainya ada disburse payroll. Efficiency opportunity direct deposit. Direct deposit can improve efficiency and reduce cost of payroll processing. Each bank receive or record the payroll deposit that bank PID the record includes. Artinya di sini secara direct deposit efficiency opportunity. Artinya yang tadi disampaikan di awal, secara direct gaji diterima oleh karyawan ketika setiap tanggal gajian. Ketika data sudah harus diterima oleh yang namanya bank setiap gaji periode penggajian, kemudian karyawan menerima secara langsung gaji ditransfer. Kemudian yang kelima adalah disburse payroll taxes, penggajian pajak dari segi penghasilan yang diterima. May also withhold upon reduction charges, union dues, United Way contribution, carried and self-income contribution dan sebagainya. Disburse payroll taxes artinya yang kelima ini masih disburse artinya sudah mulai dicairkan, sudah diterima oleh karyawan payroll. Yang kelima adalah sudah mulai terpotong ketika misalkan dari 1 juta misalkan 900 diterima oleh karyawan di disburse payroll, kemudian taxesnya 100 ribu. 100 ribu ini bukan untuk perusahaan, tentunya adalah untuk para penarik pajak atau fiskus atau dalam hal ini ada pemerintahan gitu. Dan kemudian ada beberapa options lainnya, outsourcing options. Many entities outsource payroll and HRM to payroll system bureaus. Artinya beberapa perusahaan tidak membuat sistem penggajian sendiri, artinya outsourcing options. Penggajiannya diambil oleh pihak lain atau perusahaan lain yang khusus penggajian, di mana dia memantau aktivitas data karyawan sampai dengan validasi sampai dengan disburse. Gitu. Artinya itu outsourcing options tergantung kebutuhan perusahaan apakah perlu menggunakan pihak luar atau tidak. Kemudian when ordering outsource payroll processing, they send the service bureau or PO at the end of each period. Employee time attendance data. Yang tadi ketika ini dikerjakan outsourcing berbeda dengan yang ketika dikerjakan oleh pihak internal, ini perlu dikoreksi lagi gitu, ada waktu lagi. Ketika datanya sudah lengkap, employee time attendance sudah lengkap, payroll register dan lain sebagainya sudah lengkap, ini diberikan kepada perusahaan untuk divalidasi, untuk dicek kembali. Kemudian di sini baru disiapkanlah para dokumen-dokumen, earning statement dan lain sebagainya. Itu menggunakan pihak luar outsourcing.
reasons to outsource payrolls adalah meskipun prosesnya tadi ada beberapa proses yang mungkin ditambahkan, tapi mungkin ada beberapa proses yang bisa dikurangi. Artinya perusahaan tidak perlu sibuk-sibuk mengurusi aktivitas pengajian. Ada reduce cost ternyata. Kemudian free up computer resources. Computer resources artinya tidak perlu banyak dari segi computer resources yang dimiliki oleh perusahaan, terutama dari segi pengajian, broader range of benefits. Ya. Nah, itu gambaran dari pengajian. Kesimpulannya adalah dalam setiap aktivitas di sini yang harus kalian pahami adalah aktivitas utamanya apa saja dari 5 ini. Dari mulai mengupdate payroll master data, validate time and attendance data, prepare payroll, dan disburse payroll, dan disburse taxes. Kalian juga perlu memahami bentuk-bentuk dokumen. Paling tidak dokumen yang saya sampaikan di sini adalah ada payroll register, ada deduction register. Payroll register dokumen yang berisikan mengenai data pendapatan karyawan dan juga pengurang karyawan. Deductions register berisi mengenai rincian pengurangan dari karyawan dari sebuah perusahaan. Apa itu payroll check, apa itu paycheck, dan lain sebagainya. Rekan-rekan akan saya tugaskan mengenai beberapa hal tersebut. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.